Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu pada kegiatan belajar kita di hari ini. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan penjelasan mengenai kombinasi dalam kaidah pencacahan. Kombinasi untuk K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah jajaran atau susunan dari K unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Jadi untuk kombinasi ini kata kuncinya adalah urutannya tidak diperhatikan. Jadi antara A, B dengan BA itu sama saja. Tidak memperhatikan urutannya. Misalnya ya, ada unsur A, kemudian ada unsur B. Penyusunan unsur A dengan B dalam bentuk AB atau KBA itu sama saja. Dia dihitung sebagai satu susunan, tidak dihitung sebagai susunan yang berbeda. Baik, kita lanjut. Untuk kombinasi ini, misalkan N dan K bilangan bulat non negatif dan K lebih kecil dari N, maka kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya, rumus kombinasi K dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat penerapan rumusnya. Di sini kita ambil sebuah contoh, tentukan hasil kombinasi 3 dari 8. Jadi cara bacanya begitu ya, kombinasi 3 dari 8. Baik, untuk menentukannya kita gunakan rumus yang ini, rumus kombinasi. Kemudian N-nya sama dengan 8, K-nya sama dengan 3. Maka kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini, kombinasi 3 dari 8, N 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 8 kurang 3 kita selesaikan bagian ini, 8 kurang 3 sama dengan 5 faktorial. Maka jadinya 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Ingat ya, tidak perlu kita uraikan semua. Di sini kita punya 5 faktorial pembagi, maka 8 ini kita uraikan sampai 5 faktorial saja. Maksudnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Selesai sampai situ. Supaya dengan mudah sebentar 5 faktorial kita bisa bagikan. Seperti ini hasilnya ya. Jadi ini dia 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, bagian ini saya buat catatan ya. Nah, kemudian untuk ini kan habis 5 per 5 faktorial habis terbagi sama dengan 1. Kemudian 3 kita bagi dengan 6, hasilnya 2. Oke, ini 6 bagi 3 hasilnya 2. Kemudian 8 juga bagi 2 hasilnya 4. 7 bagi 1 kan 1. Maksudnya 7 bagi 1 tetap 7. Seperti itu. Berarti 4, 7 dengan 2. Nah, maka selanjutnya 4 kali 7 kali 2, 4 kali 7, 28. 28 kali 2 sama dengan 56. Jadi inilah hasil kombinasi dari kombinasi 3 dari 8. Seperti ini. Mudah-mudahan bisa ya, jadi diperhatikan dengan baik untuk menyelesaikan bentuk-bentuk kombinasi. Selanjutnya mari kita lihat soal cerita untuk soal atau materi kombinasi ini. Misalnya kita punya contoh, baik. Di sini saya ingin ambil 2 contoh. Pertama, dari 5 orang akan dipilih 2 orang sebagai pengurus OSIS. Jadi dari 5 orang itu akan dipilih 2 orang sebagai pengurus OSIS. Tentukan banyaknya cara memilih pengurus tersebut. Kemudian soal kedua, dari 5 orang akan dipilih ketua dan sekretaris OSIS. Tentukan banyaknya cara memilih pengurus tersebut. Baik, coba diperhatikan di bagian ini. Sekilas hampir mirip ya soal ini, hampir mirip. Sama-sama akan dipilih 5 orang. Jadi orang yang akan dipilih itu sebanyak 5 orang. Kemudian untuk menjadi pengurus OSIS. Cuman bedanya di soal pertama itu tidak ada kriteria tertentu. Jadi tidak ada kriteria bahwa dia akan jadi ketua, sekretaris atau bendahara. Yang jelasnya diambil saja secara acak 5 dari 2 orang yang akan
dijadikan sebagai pengurus OSIS. Nah, itu tidak ada kriterianya. Adapun di soal nomor 2 itu ada kriteria. Ada kriteria yang pertama ketua, kemudian sekretaris. Jadi itu ada kriterianya. Nah, di sini inilah sebenarnya yang membedakan antara permutasi di materi yang sebelumnya kita pelajari dengan kombinasi yang kita pelajari hari ini. Nah, di soal nomor 1 ini adalah soal yang diselesaikan dengan kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Artinya siapa saja dan tidak ada kriterianya. Tidak mesti bilang ini yang jadi ketua, ini yang jadi sekretaris, atau ini yang jadi sekretaris, ini yang jadi ketua. Itu tidak ada di soal nomor 1. Jadi diambil saja secara acak. Maka soal nomor 1 itu diselesaikan dengan cara kombinasi. Adapun soal nomor 2, ini yang diselesaikan dengan cara permutasi karena memperhatikan urutannya. Jadi urutannya itu diperhatikan, artinya kalau dia ketua, maka yang lain sekretaris. Seperti itu. Nah, sekretaris dengan ketua itu kan beda. Jadi tidak bisa dibolak-balik bahwa dia ketua sekretaris. Sekretaris ketua itu beda. Jadi susunan antara ketua dengan sekretaris dengan ketua itu adalah susunan yang berbeda. Itulah dia diselesaikan dengan cara permutasi. Adapun soal di nomor 1 itu sama saja, orang 1 dengan orang 2 dengan 1 itu ditukar, itu dia tetap sebagai pengurus OSIS saja karena tidak ada kriteria yang mengaturnya. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan ya antara kapan soal diselesaikan dengan cara kombinasi dan kapan soal diselesaikan dengan cara permutasi. Baik, jadi yang nomor 1 ini diselesaikan dengan cara kombinasi dan soal nomor 2 diselesaikan dengan cara permutasi. Soal nomor 1 tidak memperhatikan urutan ya. Soal ini nomor 1 tidak memperhatikan urutan. Kemudian soal nomor 2 ada aturan atau urutan yang harus dipenuhi. Baik, kita selesaikan. Karena soal nomor 1 adalah soal kombinasi, maka kita selesaikan dengan menggunakan rumus kombinasi. Di soal nomor 1 ini akan dipilih 2 orang dari 5, berarti kombinasi 2 dari 5 orang. Maka kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kombinasi 2 dari 5. Lanjut lagi, 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 5 kurang 2 sama dengan 3 faktorial. Maka hasilnya 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 kita uraikan, itu pun dengan 2. Maka hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Bagian ini kan 3 faktorial dengan 3 faktorial habis terbagi sama dengan 1. Kemudian 2 dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 1 hasilnya 5 tetap ya. Maka tersisa 5 dengan 2. Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi untuk soal nomor 1 ada 10 cara untuk memilih pengurus tersebut. Jadi ya. Baik, kita pindah ke nomor 2. Di nomor 2 dia diselesaikan dengan permutasi. Nah, kita gunakan rumus permutasi. Permutasi 2 dari 5. Ini permutasi ya. Salah tulis di situ. Saya ganti dulu. Di sini permutasi. Oke. Jadi bukan kombinasi di sini. Di sini permutasi. Oke, permutasi 2 dari 5. Maka ditulis dalam bentuk rumus seperti ini. 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Maka hasilnya 5 faktorial per 3 faktorial. Kita uraikan 5. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Oke, bagian sini selesai. Ini selesai. Maka 3 per 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya 1. Maka tersisa 5 dikali 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Berarti untuk soal nomor 2 ada 20 cara untuk memilih ketua dan sekretaris OSIS dari 5 orang. Jadi seperti ini cara menyelesaikan soal-soal, baik itu soal-soal permutasi ataupun soal-soal kombinasi. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.